Shalom semuanya, selamat malam. Saya Lintang Ayu. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudulkan Sang Pelindung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca merenungkan sedikit firman-Mu, kiranya Engkau urapi, kuasai hati pikiran kami, supaya firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan ini boleh kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi pada malam hari ini bacaan kita tuh diambil dari Mazmur 31 ayat 1-5 dan 15-16. Saya bacakan. Mazmur 31 ayat 1-15 dan ayat 15 dan juga 16. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedangkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkau tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ayat yang ke-15. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Amin. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Lalu ketika manusia itu ada di dalam suatu masalah, kira-kira siapa yang mereka cari? Orang lainkah? Atau mengandalkan diri sendiri? Atau mereka mencari Tuhan yang memiliki sumber kehidupan? Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan pasti dengan yakin dan percaya diri akan mengatakan bahwa ketika mereka ada masalah dalam hidupnya, yang mereka cari itu Tuhan. Karena Tuhan bagi orang percaya adalah Sang Pelindung yang memampukan setiap orang percaya berlindung kepadanya ketika menghadapi masalah kehidupan yang berat. Dalam bacaan hari ini kita mengetahui bahwa pemazmur itu sedang menaikkan doa kepada Tuhan karena sang pemazmur ini mendapatkan masalah, yaitu dia itu dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan dalam ayat kedua itu pemazmur memohon untuk diluputkan. Kemudian di ayat yang ketiga pemazmur itu juga mohon agar segera dilepaskan. Alasannya jelas, karena itu pemazmur percaya bahwa yang bisa membebaskannya, melepaskannya dari semua itu tuh cuma Tuhan. Pemazmur itu meyakini jika pada akhirnya dia dapat luput dan lepas itu karena tuntunan Tuhan dan bimbingan Tuhan, dan melepaskan si pemazmur dari jaring yang dipasang musuh kepadanya. Dalam bacaan di atas itu pemazmur tuh mengatakan dengan yakin, Tuhan adalah Allahku. Hidup pemazmur ada dalam genggaman Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan dari tangan-tangan musuh yang mengejarnya. Dari pengalaman atau cerita pemazmur ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan Sang Pemilik kehidupan itu mampu untuk menjadi gunung batu perlindungan kita.
dan juga dapat melepaskan kita dari beban hidup atau masalah yang sedang menghimpit kita. Sebab hidup kita ada dalam tangannya. Maka dari itu, mari terus bersorah, berdoa, dan berpegang penuh pada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah kita. Kita harus yakin kalau dalam setiap masalah kita yang terjadi itu kita gak pernah sendiri. Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita terjatuh di saat-saat tersulit dalam hidup kita. Tuhan pasti akan menolong kita dengan cara Tuhan. Mari kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu dari orang lain sekitar atau hal-hal kecil yang di sekitar kita tanpa kita sadari. Dan marilah kita imani bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap pergumulan kita, karena Dia adalah Sang Pelindung kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman pada hari ini, bahwa kami harus makin percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang mampu melepaskan kami dari segala masalah. Dan kiranya Tuhan Yesus materaikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah kami dalam menjalani aktivitas kami, dan biarlah nama-Mu dimuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa tidak sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Semoga dapat memberi kekuatan kita semua. Terima kasih. And I have lived in the goodness of God.